Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasik. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan kami hikmat-Mu, pengertian-Mu, sehingga ayat-ayat yang kami baca pada hari ini jadi jelas, jadi terang, dan kami menjadi orang-orang yang nantinya bisa semakin hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Yang satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita siapkan diri sambil Bapak Ibu menyiapkan diri. Saya ingin memberikan beberapa pengumuman buat saudara. Anda diberkati oleh pelayanan digital kami. Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pasik, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan WiFi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813 8732 9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan masuk dalam Yeremia pasal 36 ya. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pembakaran Kitab Nubuat Yeremia oleh Raja Yoyakim. Ya, sama-sama Bapak Ibu kita baca ya, ayat yang pertama. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya: Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa, dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia, sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu, langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruk,
Aku ini berhalangan tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu. Kepada segenap Yehuda yang datang dari kota-kotanya haruslah kau bacakan juga. Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Lalu Baruk bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Adapun dari tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9, orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Maka Baruk membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di rumah Tuhan, di kamar Gemaria anak panitera Safan, di pelataran atas di muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Ketika Mikaya bin Gemaria bin Safan mendengar segala firman dari kitab itu, turunlah ia ke istana raja, ke kamar panitera. Di sana tempat duduk semua pemuka, yakni panitera Elisama, Delaya bin Semaya, Elnatan bin Akbor, Gemaria bin Safan, Zedekia bin Hananya, dan semua pemuka lain. Lalu Mikaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya, ketika Baruk membacakan kitab itu kepada orang banyak. Kemudian para pemimpin itu menyuruh Yehuda bin Netanya bin Selemia bin Kushi kepada Baruk mengatakan, "Bawalah gulungan yang telah kau bacakan kepada orang banyak itu dan datanglah kemari." Maka Baruk bin Neria membawa gulungan itu dan datang kepada mereka. Berkatalah mereka kepadanya, "Silakan duduk dan bacakan itu kepada kami." Lalu Baruk membacakannya kepada mereka. Setelah mereka mendengar segala perkataan itu, maka terkejutlah mereka dan berkata seorang kepada yang lain, "Kita harus dengan segera memberitahukan segala perkataan ini kepada raja." Bertanyalah mereka kepada Baruk, katanya, "Beritahukanlah kepada kami bagaimana caranya engkau menuliskan segala perkataan ini." Ya Baruk kepada mereka, "Segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab." Lalu berkatalah para pemuka itu kepada Baruk, "Pergilah, sembunyikan dirimu bersama Yeremia. Janganlah ada orang yang mengetahui di mana tempatmu." Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar panitera Elisama. Mereka memberitahukan segala perkataan itu kepada raja. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-koyakkan dengan pisau raut, lalu dilemparkannya ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan itu, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Elnatan, Delaya, dan Gemaria memang mendesak kepada raja, supaya jangan membakar gulungan itu, tapi raja tidak mendengarkan mereka. Bahkan raja memerintahkan pangeran Yerahmeel, Seraya bin Azriel, dan Selemia bin Abdiel untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia. Tapi Tuhan menyembunyikan mereka. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Ambil pula lah gulungan lain. Tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada dalam gulungan yang pertama yang dibakar Yoyakim, Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim, Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini, dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan? Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Aku akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka atas segala penduduk Yerusalem, atas segala Yehuda, segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka yang mereka tidak mau mendengarnya." Maka Yeremia mengambil gulungan lain, memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria, yang menuliskannya di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim, Raja Yehuda dalam api itu, lagi pula masih ditambahi banyak perkataan seperti itu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan.
Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Ya Bapak Ibu, pasal 36 Yeremia yang barusan kita bahas ini bicara soal apa yang terjadi di masa Raja Yoyakim bin Yosia. Dan kalau nanti pasal 37 dan pasal seterusnya kita baca, apa yang Tuhan nubuatkan terjadi atas Yoyakim ini benar-benar terjadi. Bahwa anaknya nggak jadi raja dan dia menjadi orang yang menderita karena tahta Daud itu putus. Ya, biasanya kan raja itu menjadi raja dari darah bapaknya, tapi di zaman Yoyakim ini putus. Anaknya tidak ada yang jadi raja. Yang menjadi raja berikutnya adalah pamannya. Dan setelah itu keturunan Daud tidak lagi duduk sebagai raja di Yehuda atau di Yerusalem. Semua diawali karena ketidakpercayaan raja pada nubuatan yang diterima oleh Yeremia dari Tuhan. Biasanya kalau orang yang sudah punya kuasa itu bisa berlaku sombong dan semena-mena. Kekuasaan itu membuat orang menjadi kadang lupa siapa dirinya. Itu yang terjadi pada misalnya beberapa waktu yang lalu ada jenderal polisi bintang 2 yang dengan mudahnya menembak mati anak buahnya. Soal salah atau benar itu urusan belakangan. Tapi mentang-mentang dia punya pangkat tinggi, dia bisa semena-mena menghabisi nyawa orang lain. Orang Kristen pula, saudara. Jadi dalam hidup ini kadang-kadang Tuhan mempermalukan kita dengan apa yang diperbuat oleh saudara seiman kita sendiri. Dan kesalahan pemimpin dalam hari ini, Raja Yoyakim ini berdampak pada seluruh Yehuda, seluruh bangsa Yehuda. Bapak Ibu, itu kenapa penting kita menjadi seorang pemimpin yang memikirkan setiap tingkah laku kita atau keputusan kita, dampaknya kepada orang banyak. Itu memang berat, saudara. Saya nggak bisa dianggap sebagai seorang pemimpin yang punya masa besar gitu. Tapi meskipun saya hanya jadi pemimpin sekelompok orang saja, itu pun saya sudah merasa bahwa tanggung jawab itu begitu beratnya. Sometimes saya harus mengambil keputusan mengorbankan 1-2 orang dibandingkan saya harus nantinya mencelakakan atau merugikan orang banyak.
Saudara mungkin berkata, ya itu bijaksana Pak, mengorbankan 1-2 orang dibandingkan harus mengorbankan yang banyak. Tapi tahukah saudara dalam prakteknya, 1-2 orang yang kita korbankan ini bukan orang biasa. Kadang-kadang orang-orang yang hebat, orang-orang kepercayaan kita, dan orang-orang yang punya pengaruh, sehingga kalau kita korbankan mereka, mereka bisa memakai kuasanya, tanda kutip, untuk mempengaruhi yang lainnya juga. Ya pokoknya dalam praktek melayani sebagai seorang gembala, dalam teori dan prakteknya itu berbeda sebenarnya. Saya kadang-kadang hanya tertawa saja misalnya mendengarkan dosen-dosen STT yang misalnya membuat materi atau mengajar soal leadership kepemimpinan gitu saudara, atau soal pastoral. Sebab kalau boleh jujur, semua teori-teori yang ada itu nggak bisa gitu kita jalankan dalam pelayanan praktis sehari-hari. Bukan berarti nggak ada gunanya ilmu itu, ada gunanya, tapi nggak bisa langsung kita terapkan dalam praktek. Nangkep ya saudara ya? Jadi kita harus adjust, adaptasi, modifikasi, sehingga akhirnya ketika kita aplikasikan, itu baru, ya nggak bisa dibilang sempurna, paling tidak bisa jalan. Itu kenapa banyak orang yang jadi gembala, orang yang banyak jadi pemimpin itu gagal. Karena pada prakteknya teori dan kerja di lapangan sehari-hari itu berbeda. Hari-hari ini dalam kurun waktu nggak sampai 2 minggu, KPK menangkap tangan 3 pemimpin kepala daerah. Yang barusan saya baca ketika saya rekam ini, itu adalah wali kota Bandung. Saya rekam ini hari Sabtu. Video ini tayang hari Selasa. Padahal wali kota Bandung sebelum peristiwa ini dianggap salah satu wali kota yang cukup berprestasi. Bupati Meranti yang juga ditangkap beberapa waktu yang lalu, informasi hari ini saya baca di koran juga, ternyata menggadaikan beberapa gedung milik kabupaten kepada bank dan uangnya dipakai untuk membangun jalan atau merapikan jalan. Bagus, tapi itu didapatkan uangnya dari hasil menggadaikan gedung milik pemerintah yang notabene dia nggak berhak dong. Nangkep ya saudara ya? Entah itu buat pencitraan saya nggak tahu, tapi menggadaikan sesuatu yang bukan haknya dia. Dia kan bupati, ada kurun waktu kerja. Aset Pemda itu kan bukan punya dia, tapi dia bisa punya kuasa untuk menggadaikannya pada bank dan kemudian uangnya dipakai memang tujuannya baik. Tapi kita nggak tahu apakah itu sudah digunakan utuh atau sebagian dikorupsi. Karena faktanya bupati ini ditangkap tangan KPK untuk korupsi. Jadi meskipun ada asas praduga tak bersalah, kita akhirnya nggak salah juga berpikir bahwa ya dalam banyak hal uang yang dipakainya itu sudah dikorupsi. Kan begitu. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu, menjadi pemimpin itu nggak mudah. Sebagai pemimpin, Yoyakim mungkin berpikir, kenapa kok nubuat ini yang jelek? Babel kembali nyerang Yehuda. Maka dia robek dan dia bakar itu. Dia tidak mau mempercayai itu sebagai suara Tuhan. Apalagi dia sebagai orang Yahudi tentu pernah mendengarkan bahwa Tuhan akan memberkati mereka sebagai bangsa. Seperti saya bilang, Yeremia itu dianggap sebagai nabi yang aneh. Bukan nabinya Tuhan. Masa nabi menubuatkan hal-hal yang buruk atas bangsanya? Dan Yeremia itu melawan nabi-nabi lainnya yang sebagian besar itu nabi-nabi yang ada itu mengatakan bahwa gak lama Babel itu akan berkuasa.
kita akan segera kembali dipulihkan karena Tuhan mengasihi kita. Kurang lebih seperti itu isinya. Bapak Ibu udah dengar khotbah saya hari Minggu kemarin? Coba didengarkan lagi. Saya bergumul ketika saya bikin khotbah itu. Ketika firman Tuhan bukanlah suara Tuhan. Nah, apa yang kita pelajari, yang kita bisa dapatkan dari Yeremia 36 ini adalah bodohan seorang pemimpin yang tidak mau merendahkan hati dan mau mendengarkan. Dan akhirnya hukuman Tuhan lebih lagi terjadi atas Yehuda. Padahal kan sebenarnya kalau kita baca tadi, Yeremia suruh Baruk nulis, dan di hari puasa itu Baruk diminta untuk mewakili Yeremia untuk membacakan nubuatan yang tertulis itu, supaya orang Israel bisa bertobat lah paling enggak. Siapa tahu dengan bertobat Tuhan bisa pulihkan. Justru malah gulungan nubuatan itu sampai ke raja dan dibakar oleh raja, dan akhirnya bukan pertobatan yang diharapkan oleh Tuhan terjadi, tapi malah Tuhan murka dan akhirnya menghukum lebih dahsyat lagi Yehuda gara-gara kesalahan satu orang, yakni pemimpin mereka, yakni Raja Yoyakim. Maka dalam memilih pemimpin ya hati-hati. Tahun depan kita milih presiden. Hati-hati. Ya, berdoa. Sebab presiden yang kita pilih itu dengan kuasa yang dimilikinya nanti dia bisa mengambil keputusan yang bisa merugikan kita. Sebagai manusia dan juga sebagai umat Tuhan. Makanya saya berprinsip, saya tidak mengajarkan golput, tapi kalau memang nanti muncul calon-calon pemimpin yang tidak sesuai dengan hati nurani saya, dan dalam doa saya tidak sejahtera dengan semua nama-nama itu, lebih baik saya tidak pilih daripada memilih kemudian saya memilih orang yang salah. Dalam pemilu legislatif itu sudah saya lakukan. Hampir beberapa kali pemilu saya nggak milih, karena saya nggak tahu siapa nama-nama yang muncul. Sebab kan kita nggak bisa milih orang yang kita kenal. Kita hanya milih orang yang ada di daerah pilihan kita. Saya tinggal di Banten secara provinsi, kota matiannya Tangerang Selatan. Saya hanya memilih calon anggota DPRD Tangerang Selatan dan juga DPRD Banten untuk wilayah provinsinya. Dan dari nama-nama yang muncul, banyak nama-nama yang tidak saya kenal. Saya tadinya memilih satu partai. Saya kayaknya cocok dengan idealisme partai ini. Tapi saya baca nama-namanya kok saya nggak kenal. Ya. Dan nama-nama yang saya kenal itu ada di partai yang menurut saya tidak sejalan dengan saya secara ideologis. Saya ngapain milih? Sebab namanya sistem parlemen di negeri ini itu anggota DPR atau DPRD itu nggak punya kuasa. Yang punya kuasa adalah partai. Jadi kalau partainya jalannya suruh A, maka semua anggotanya yang ada di parlemen harus A. Maka milih orang yang bagus di partai yang salah bagi saya ya percuma, sia-sia. Bagusnya memilih partai yang kita cocok dan juga orangnya kita kenal. Dan itu dalam beberapa kali pemilu saya tidak ketemu, sehingga saya lewatin aja. Dalam pilpres ya, dalam beberapa kali pilpres saya masih bisa pilih. Nggak tahu nanti yang 2024, kita belum tahu calon-calonnya siapa. Tapi kalau saya tidak sejahtera ya saya lebih baik angkat tangan. Bukan berarti saya nanti tidak mendukung. Sebab kalau sudah terpilih ya saya sebagai warga negara dan sebagai hamba Tuhan harus mendoakan pemimpin. Itu kata Alkitab kan? Dan kata konstitusi. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya tahu saya milih orang yang salah akan berdampak pada saya nantinya kalau orang ini melakukan hal-hal yang blunder. Bayangin coba,
orang-orang yang milih wali kota atau bupati yang ketangkap tangan KPK itu. Milih orang itu dengan yakin ternyata orang itu korupsi. Dan apa yang ditangkap tangan itu, korupsi dengan nilai yang sudah cukup besar itu, belum tentu itu sejumlah itu. Bisa saja itu hanya bagian kecil dari korupsi-korupsi yang sebenarnya sudah dilakukan dan nilainya itu berkali lipat ganda dari temuan KPK atau tangkap tangan KPK. Kan ini ngeri, saudara. Kita milih pemimpin yang mengkorupsi uang untuk rakyat. Dampaknya pada rakyat itu, pada kita yang memilih orang ini, yang akhirnya wilayah kita nggak maju-maju dan lain sebagainya. Ya kan, ngapain gitu? Lebih baik nggak usah milih kan, daripada milih juga akhirnya nanti malah salah dan kita nggak mendapatkan manfaatnya. Lebih baik nggak milih. Sama juga saudara yang misalnya bergereja gitu, hati-hati dengan gembalamu. Kalau gembalamu tidak hidup firm dalam Tuhan, gembalamu masih goyang, pemahaman imannya masih goyang, pola pikirnya masih duniawi, saudara ikut mereka, saudara tidak akan bertumbuh imannya. Kayaknya bertumbuh tapi nggak bertumbuh. Karena pertumbuhan iman yang kau rasakan atau yang dirasakan itu bisa saja hanya subjektivitas semata. Nggak real. Sebab banyak orang yang katanya punya iman hebat itu ternyata ketika menghadapi ujian yang Tuhan izinkan itu kayak orang tidak beriman. Ya itu yang saya mau sampaikan dalam Yeremia 36. Bahwa pemimpin yang buruk mencelakakan umatnya. So, hati-hati dengan pilihan saudara. Semoga dipahami ya. Kalau saudara sudah paham, kita satu dalam doa. Makasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah belajar banyak dari kebenaran-Mu Yeremia 36. Tapi diingatkan soal Yoyakim, raja yang sombong dan akhirnya membakar semua nubuatan yang sudah ditulis dalam gulungan yang notabene perintah Tuhan. Menentang Tuhan dan akhirnya membuat dirinya celaka dan bangsa yang dipimpinnya pun semakin celaka. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.